Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia Suci Prasetyani dari Prodi PGSD semester 3. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat mengenai materi color dan suhu. Dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, kita memerlukan yang namanya sebuah identitas dan tujuan pembelajaran. Dalam identitas ini, terdapat materi yaitu tentang pengertian color dan suhu. Lalu kelas dan fase yaitu kelas 4, fase B, durasinya dengan 3 JP atau 35 menit, 105 menit. Lalu ada penggunaan model pembelajaran yaitu discovery learning, lalu pendekatannya menggunakan dengan deep learning yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Lalu ada capaian pembelajarannya di mana peserta didik mampu menjelaskan color dan suhu serta perubahannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dan percobaan sederhana, serta menunjukkan rasa yang ingin tahu, sikap ilmiah terhadap fenomena di alam sekitarnya. Lanjut ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada 1, melalui percobaan sederhana, siswa dapat menemukan perbedaan antara suhu dan kalor secara mandiri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arah perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin. Ketiga, siswa menunjukkan sikap rasa ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab dalam kegiatan eksperimen. Yang keempat, siswa mampu mengaitkan konsep kalor dan suhu dengan kehidupan sehari-hari secara bermakna. Lanjut ke kegiatan sebelum pembelajaran. Di kelas dimulai, saya melakukan yang pertama ada memberi salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Lalu yang kedua ada berdoa bersama. Yang ketiga, mengabsen data peserta didik. Yang keempat, sebelum percobaan eksperimen dimulai, saya memberikan arahan kepada siswa untuk duduk sesuai per kelompoknya. Oke, jadi di sini kita masuk ke tahap inti, di mana langkah-langkah pembelajaran. Langkah pertama, kita memberikan stimulation atau pemberi rangsangan. Di sini saya memberikan gambar fenomena orang sakit demam dan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, yaitu mengapa saat kita demam tubuh kita merasa panas. Jawaban yang saya harapkan yaitu penyebab panas karena mengalami perubahan suhu pada tubuh yang menyebabkan kita demam. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, di sini saya akan baru memulai kegiatan eksperimen dengan mengenal kalor dan suhu melalui percobaan eksperimen. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada air panas, air dingin, gelas plastik, sendok kayu, sendok logam, dan termometer. Yaitu saya melakukan percobaan eksperimen terlebih dahulu dan siswa memperhatikannya lalu mengikutinya secara bertahap-tahap. Bagaimana perpindahan suatu kalor dan suhu dapat terjadi ya? Ayo kita belajar bersama-sama. Lalu saya menunjukkan 2 gelas air di mana ada 1 air panas dan 1 air dingin. Siswa diminta untuk menyentuhnya menggunakan termometer ke kedua gelas tersebut dengan hati-hati, aman, dan mendeskripsikan perbedaan yang dilihat.
Lalu saya memberikan pertanyaan, mengapa terasa berbeda ya panasnya? Lalu jawaban yang saya harapkan siswa menjawab, karena air panas yang dicampur rasanya akan menghilang. Sedangkan air panas akan terus panas, sedangkan air dingin akan terus dingin. Langkah kedua yaitu ada problem statement atau identifikasi masalah. Di sini siswa mulai mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran atau percobaan yang berlangsung. Mengapa panas bisa berpindah ya? Apa yang dimaksud dengan suhu dan kalor sih dalam percobaan tadi? Siswa mungkin bisa menjawab karena kalor itu panas yang berpindah, sedangkan suhu itu tingkat panasnya suatu benda. Langkah ketiga, data collection atau pengumpulan data. Di sini siswa melakukan percobaan sederhana dengan meletakkan sendok logam dan sendok kayu ke dalam air panas dengan mengamati mana yang akan lebih cepat panas terlebih dahulu. Lanjut ke langkah 4 di mana data processing atau pengolahan data. Di sini siswa berdiskusi, menganalisis dan mencatat hasil percobaan yang tadi dengan mencatat perbedaan suhu lalu menuliskan sebuah kesimpulannya. Lanjut, masuk ke langkah 5, yaitu ada verification atau pembuktian. Di sini saya memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan siswa mengerjakan tersebut. Lalu setelah itu saya memberikan penguatan konsep suhu dan kalor sebagai energi panas yang berpindah. Langkah ke-6 atau generalization, menarik kesimpulan. Di sini saya meminta siswa untuk membuat poster menggunakan aplikasi editing seperti Canva, PicsArt atau yang lainnya. Lalu saya meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan yang saya berikan juga. Yuk kita mulai praktik kita hari ini. Adapun bahan dan alat yang kita perlukan, yang pertama adalah air panas dengan air dingin. Untuk air panas, mohon kalian menggunakannya dengan hati-hati ya. Siapkan 4 gelas plastik. Siapkan 2 buah sendok. Yang pertama ada sendok logam, yang kedua ada sendok kayu. Yang terakhir ada termometer. Cara penggunaannya yaitu saat ujung termometer ini terkena air panas, maka air raksa yang pada di dalam termometer akan naik menunjukkan berapa suhunya. Sedangkan pada air dingin, air raksa pada di dalam termometer akan turun. Langkah pertama, siapkan 2 gelas plastik yang sudah diberi tanda A untuk air panas dan B untuk air dingin. Lalu kita tuang air panas dan juga air dingin secara bersama-sama ataupun berurutan dengan banyaknya sama rata. Kita tuang air dingin.
air panas sama rata ya teman-teman. Mohon untuk menuangkannya, kalian melakukannya dengan secara berhati-hati ya. Langkah kedua ialah mengamati 2 gelas ini dan juga mengukur suhu serta mendeskripsikan perbedaan antara 2 gelas ini. Ayo kita ukur suhu pada gelas A. Suhu pada gelas yang berisi air panas mencapai suhu 73 derajat Celcius. Lihat, ini sudah saya tandain ya. Ayo kita ukur suhu pada gelas B. Suhu pada gelas air yang berisi air dingin mencapai 10 derajat Celcius. Lihat, ini udah saya tandain ya. Lalu mendeskripsikan perbedaan antara gelas A yang berisi air panas dan juga gelas B yang berisi air dingin. Mengapa kedua gelas ini mengalami perbedaan suhu yang berbeda ya? Dikarenakan suhu pada tekanan air panas yaitu berbeda. Yuk teman-teman, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Pertama-tama, siapkan 2 buah gelas plastik. Langkah pertama, tuang air panas ke dalam 2 gelas plastik ini dengan sama rata. Saat menuangkan air panas, mohon sangat berhati-hati ya. Langkah kedua, masukkan 2 buah sendok, 1 sendok logam dan 1 sendok kayu ke dalam plastik. Ayo kita perhatikan secara bersama-sama.
Yang terjadi adalah suhu air panas akan mengalir atau merambat ke sendok logam. Saat kita menyentuhnya akan terasa panas. Mohon berhati-hati ya teman. Panas. Sedangkan pada sendok kayu, air panas pada sendok kayu tidak dapat mengalir atau merambat suhu panas ke sendok kayu. Dia akan terasa panas hanya pada ujungnya saja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah suhu panas pada air panas yang berpindah atau mengalir pada sendok itu disebut kalor. Sedangkan rasa panas yang dapat kita rasakan oleh kulit kita atau tangan kita itu disebut suhu. Sekian percobaan kali ini, sampai jumpa, bye-bye. Siswa diminta untuk mengisi tabel hasil pengamatan yang diberikan kepada guru dan juga menjawab soal yang diberikan, yaitu ada 6 buah soal. Nomor 1 ialah apa perbedaan suhu yang kamu rasakan antara air panas dan juga air dingin? Jawaban yang saya harapkan ialah air panas terasa hangat hingga panas, sedangkan air dingin terasa sejuk dan dingin saat disentuh. Nomor 2, mengapa air panas terasa lebih hangat dibanding air dingin? Jawaban yang saya harapkan ialah karena air panas memiliki suhu yang lebih tinggi sehingga memberikan lebih banyak panas ke tangan. Nomor 3, sendok mana yang terasa lebih cepat panas saat dimasukkan ke dalam air panas, dan mengapa? Sendok logam terasa lebih cepat panas karena logam merupakan penghantar panas yang baik. Nomor 4, apa perbedaan perubahan suhu pada sendok logam dan sendok kayu? Sendok logam cepat menjadi panas, sedangkan sendok kayu lebih lama panas karena kayu tidak menghantar panas dengan baik. Yang kelima, bagaimana arah perpindahan panas pada percobaan ini? Jawaban yang saya harapkan itu ada panas berpindah dari air panas yang suhunya lebih tinggi ke sendok dan tangan yang suhunya lebih rendah. Nomor 6, jika digunakan sendok dari plastik, bagaimana perkiraan hasilnya? Jawaban yang saya harapkan ialah plastik akan terasa lebih lambat panas karena plastik termasuk bahan yang kurang baik untuk menghantarkan panas. Jadi kesimpulannya adalah dari kegiatan belajar dan percobaan yang dilakukan dapat mengetahui bahwa suhu adalah ukuran yang tingkat panas atau dinginnya suatu benda, sementara kalor itu merupakan energi panas yang dapat berpindah dari benda dengan suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Berikut adalah contoh poster yang saya buat menggunakan aplikasi Canva. Lalu ini adalah soal latihan yang saya buat dan yang saya akan berikan kepada siswa. Dan ini berikut adalah jawaban yang saya harapkan
ketika siswa itu menjawab, yaitu apa perbedaan antara suhu dan kalor menurutmu? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi suhu menunjukkan beberapa panas atau dingin suatu benda, sementara kalor menunjukkan energi panas yang berpindah antar kedua. Lalu soal kedua, dari hasil percobaan apa yang kamu pelajari tentang arah perpindahan panas? Saya belajar bahwa panas selalu berpindah dari benda yang lain, panas ke benda yang dingin. Misalnya sendok logam dimasukkan ke air panas, panas berpindah dari air ke sendok, sehingga sendok menjadi panas lebih cepat dibanding sendok kayu. Lalu soal ketiga, bagaimana kamu dapat menerapkan pengetahuan tentang panas dan suhu dalam kehidupan sehari-hari? Saya bisa menerapkannya dengan berhati-hati dan saat memegang benda panas seperti sendok logam di air panas. Saya juga tahu kenapa pegangan panci atau wajan ini terbuat dari bahan yang tidak mengantarkan panas seperti kayu atau plastik agar tidak terbakar. Lalu pertanyaan keempat, apa hal yang paling kamu sukai dari kegiatan percobaan ini? Mengapa? Jawabannya, saya paling suka bagian ketika melihat sendok logam menjadi panas lebih cepat karena saya bisa membuktikan sendiri apa yang dijelaskan guru. Kegiatan ini menyenangkan karena saya belajar sambil mencoba langsung dan bisa bekerja sama dengan teman-teman. Penguatan konsep yang saya berikan kepada siswa mengenai tentang penjelasan dari kalor dan suhu serta perpindahan kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat perbedaan suhu. Kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin, sehingga mencapai keseimbangan suhu. Lalu, pengertian suhu adalah suhu merupakan besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera perabat seperti kulit. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas maupun dingin. Suhu juga sering digunakan sebagai ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Lalu, ada contoh perpindahan kalor, yaitu ada konduksi. Panas dalam setrika merambat melalui logam ke setrika. Lalu ada konveksi, merupakan contoh dari air yang mendidih bergerak. Lalu ada radiasi, merupakan panas matahari sampai ke bumi. Yang terakhir ada sebuah refleksi pembelajaran hubungan dengan kehidupan nyata, di mana dari percobaan sendok logam dan sendok kayu di dalam air panas, siswa dapat belajar bahwa logam lebih cepat panas mengantar panas daripada kayu. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.